Kawan-kawan, adanya permintaan dari subscriber kita untuk bagaimana caranya Pak untuk mengasah gergaji. Nah, ini kebetulan ada gergaji saya yang saya pakai biasanya untuk tutorial dan demonstrasinya. Memang udah harus diasah karena gergaji proyek. Jadi cara-caranya kita terangkan di sini secara pelan-pelan saja ya. Tentu saja gergaji dulu, dari bahan-bahannya dulu yang kita bahas kan gergaji udah jelas. Kemudian martil udah jelas, kita bagian paku memaku. Kemudian paku udah jelas, paku. Kemudian spidol kawan-kawan, spidol, kemudian roll. Dan yang penting lagi untuk mengasah gergaji itu adalah kikir seperti ini, kikir. Dan memasang kikirnya seperti biasa aja, ini cari kayu yang tidak terlalu keras, yang tidak terlalu lunak juga. Kemudian kita masukkan seperti biasa, seperti inilah kawan-kawan. Nah, seperti ini kita masukkan. Kemudian di sini ada tambahan dari saya. Kikir ini saya buat tambahannya ada tambahan di ujungnya, tangkai lagi. Kita buat tangkai tadi kan, kita buat tangkai lagi seperti ini. Oke. Gunanya ada nanti kawan-kawan. Nah, udah. Ini peralatan pertama yang kita butuhkan. Teruskan aja. Udah, kikir. Ini pangkal yang pertamanya, ini yang keduanya. Untuk bagi saya ada tambahan sedikit. Bagi orang lain kita nggak tahu ya. Kemudian roll dan spidol. Spidol ini bisa juga diganti dengan paku nantinya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kita setel kamera kita sedikit supaya agak jelas kawan-kawan. Nampak gergajinya di situ kan. Jadi pertama yang kita stepkan adalah gergajinya kita buka dari tangkainya dulu. Tangkainya udah pernah ada parah, memang mau saya ganti lagi, buka juga kan. Nah, udah kita buang dulu ya. Kemudian ini gergajinya. Ada juga nanti kalau sebagian kawan-kawan kita keker dengan mata kita ini, misalnya ini tidak lurus lagi, kita luruskan. Tapi saya biasanya simpel aja. Saya buat dulu ini gergaji, saya spidol batasnya seperti ini kawan-kawan. Batasnya akan kita kikir namanya. Batas sampai di mana batas kita kikir itu seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kita tandai dengan spidol dulu. Jadi garis di belakang spidol itulah tandanya berapa banyak saya mengikirnya. Mengikir ini karena hitam juga, agak bingung juga saya ini. Nah, tapi mungkin mudah-mudahan nampak sama kawan-kawan di situ. Karena ini memang kalau hitam, karena spidol saya yang apa ini biru udah habis. Habis dia. Nah, coba biru ya, karena takut nggak nampak di kamera nanti. Pada intinya begitu kawan-kawan. Kita spidol, nampak garisnya nanti. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai apa bisa juga, karena paku beton saya udah nggak ada yang tajam lagi. Bisa pakai paku beton, karena kita garis. Gunanya ini adalah untuk menentukan berapa dalam mata kikir kita itu masuk nantinya. Seperti ini. Mungkin mudah-mudahan nampak ya. Kita apain tutorialnya aja. Nampak mudah-mudahan kawan-kawan. Kita garis dulu pelan-pelan, garis supaya lurus dia makan matanya nanti, mata kikirnya. Jadi kita bisa jadi tidak memerlukan perataan awal matanya seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini saya buat memang kadang-kadang kalau udah lama ini kita tidak mengikir gergajinya, itu agak ribet, susah. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita garis ini. Nampak sama kawan-kawan ini? Ada garisnya di situ. Itulah nanti makan mata kikir itu, artinya kikir ini sampai di garis itu nanti kita teruskan dulu. Sebelum sampai di garis itu kan kemerengan kikirnya harus ada terus, tetap dia. Makanya harus kita makan sampai di situ. Kalau merengnya segitu ya segitu aja sampai ke sini kan. Kemudian yang lebih simpelnya lagi, kita setel ini papan kawan-kawan, bisa saya angkat-angkat segala macamnya kan. Karena kebiasaan saya mengikir itu nggak bisa satu hari aja selesai begitu, nggak bisa. Bisa 2 hari, 3 hari baru selesai. Jadi ini biasanya saya pakukan begini ke papan. Jadi sampai seperti inilah. Jadi ada kita sisakan sedikit di sini ada saya pakukan begini. Artinya ada sisi yang
jatuh ke bawah istilahnya kan. Seperti ini kan, seperti ini nampak kawan-kawan. Nampak di situ supaya jelas. Kemudian ini kita pakukan. Ini kan ada seperti ini kawan-kawan. Ini kan ada lubang di sini. Biasanya ada lubang yang di sini di ujung seperti ini. Kemudian di pangkal-pangkalnya untuk masang tangkainya ada lubangnya juga. Nah ini kita paku. Nampak kawan-kawan ini? Seginilah ya. Di sini nampaknya kelihatannya. Oke. Ini kita pakukan dulu. Pakukan supaya jangan bergerak-gerak dia. Jadi sebelah kita pakukan dulu. Nah, kita pakukan seperti ini. Nah, pakunya dibuka nanti. Cuma ini jangan bergerak dia. Artinya kita harus memakunya sedemikian rupa supaya jangan dia bergerak. Bisa satu pakunya, bisa dua. Karena untuk mengikir itu kerjanya lama. Nah, kemudian cari posisi. Kita angkat-angkat papan ini bisa. Cari posisi yang enak kawan-kawan. Posisi yang enak di mana kita bisa mengikirnya. Ini kita pakukan dulu, oke. Nah, kalau tidak dibuka tangkainya, ini nggak datar dia. Susah kita mapennya. Nah, ini cara terbaiknya begitu. Karena waktu untuk mengikir ini lama. Kalau saya lama, ada juga kawan-kawan yang cepat dia seperti itu. Nah, kalau ini seperti ini. Nah, ada space-nya gergaji yang menonjol keluar. Saya bikin itu. Nah, ada di sininya. Jangan mepet kali ke papan seperti ini. Jangan mepet sekali. Ini agak mepet ini sebenarnya. Nah, kita usah seperti itulah kira-kira kawan-kawan. Jadi ada di sini. Kalaupun mepet dia ke papan sedikit, tidak masalah sebenarnya karena habis juga papan itu dimakan oleh kikir. Nah, seperti ini. Jadi terus kawan-kawan, ini bisa kita jadi ada sisanya ke sini, matanya itu kita lebihkan dari papan ini seperti ini. Kemudian kawan-kawan, usahakan mencari posisi yang enak dulu untuk mengikir. Karena di sini ada kamera, saya supaya gampang dapat kamera. Jadi cara kita mengikir kawan-kawan, ini kan biasanya begini aja. Nah, ini tengah supaya nampak kan. Kemerengannya itu usahakan sama terus. Jadi cara kita mengikir itu satu jalan dia, satu jalur. Begini aja kawan-kawan. Ada tekanan di sini, usahakan tekanannya itu sama terus. Maksudnya perasaannya sama, jadi terus. Nah, seperti ini kawan-kawan. Terus dia sampai garis yang kita buat tadi itu tercapai sama dia, teruskan dulu terus. Nah, kalau belum tercapai, kalau udah tercapai baru kita hentikan. Entah berapa kali, 3 kali, 4 kali. Nah, cara begitu. Nah, makanya menggergaji ini santai kawan-kawan. Mengikir gergaji ini santai kawan-kawan. Artinya ini kita teruskan. Kemerengan ini tetap kemerengan antara kikir nih. Ada kemerengan seperti ini, tetap dia terus. Nah, pelan-pelan aja. Kita masuk terus dia ke dalam, masuk terus, kemudian baru kita berpindah. Jadi kalau jadi satu alur ini seperti ini. Mata gergaji itu kan kalau bisa saya perlihatkan di sini contohnya seperti ini, kawan-kawan. Mata gergaji itu kan kayak gigi ikan hiu. Saya kikir sebelah ini aja terus dulu, sebelah aja. Nah, jadi caranya saya dari sini terus ke sini, kemudian baru berbalik arah saya ke sini. Pelan-pelan. Nah, karena ini ada tekanan di sini, ada satu lagi. Saya tidak perlu menekan terlalu banyak di sini. Karena kalau kita terlalu banyak menekan di sini, ini akan membengkok dia. Jadi kalau cuma di sini, ada di sini tambahannya sedikit, agak enak dia. Nah, kita pun menggergaji tidak capek. Maka cari posisi yang enak mengikirnya. Setelah itu baru kita balikkan lagi seperti biasa. Kemudian rasakan, biasanya kalau ini ada runcing-runcing. Setelah kita kikir sebelah sini, kikir sebelah sini, di sini ada terasa runcing-runcing ya kawan-kawan. Dan kadang-kadang tidak perlu kita kuak. Kalau saya jarang saya kuak, ada penguaknya supaya matanya ini bisa kita kiri kanankan kan supaya lebar dia. Untuk gergaji permotong biasanya agak lebar dia makannya namanya kan. Kalau gergaji belah rata-rata tidak terlalu kita tekan, jadi kita ginikan, artinya kita landaikan. Tapi kalau gergaji potong rata-rata kita agak curam dia, curam seperti ini.
Kalau gergaji belah agak begini aja, tapi gergaji potong agak begini dia. Dengan tekanan ini nanti yang bagian ini seperti matanya seperti inilah kira-kira kan. Nah, matanya seperti ini. Yang bagian ini nih akan ditariknya ke bawah, ditodong ke bawah. Demikian saja kawan-kawannya untuk tutorial mengasah gergaji yang simpel.